Dalam sepak bola, semua orang mencintai pahlawan, tapi hanya sedikit yang mencintai pecundang. Di dunia yang menuhankan kemenangan, Roberto Baggio adalah ironi paling indah. Ia tidak mengangkat piala dunia. Ia bahkan jadi alasan Italia menangis. Tapi justru karena itulah ia dikenang. Karena sepak bola bukan tentang trofi, tapi tentang luka yang tak sembuh-sembuh. Dan Roberto Baggio adalah pecundang paling dicintai dalam sejarah sepak bola. Tapi justru karena itulah dia dikenang. Karena sepak bola bukan hanya tentang menang, tapi tentang luka yang tak pernah sembuh. Dia lahir bukan untuk jadi pemain biasa. Dia ditakdirkan untuk menjadi legenda dalam kekalahan Caldogno, Italia Utara, kota kecil, keluarga sederhana, anak ke-6 dari 8 bersaudara. Sejak kecil Baggio sudah bermain bola seperti menari, lincah, cepat, dan kaki kanannya seperti kuas pelukis. Tapi saat baru menginjak usia 18 tahun, Fiorentina merekrutnya, tapi mimpi itu hampir hancur, cedera lutut parah. Kata dokter, kariernya sudah selesai sebelum dimulai, tapi mereka lupa. Keajaiban tak kenal logika. Fiorentina lah yang menyelamatkannya. Dan Baggio membalasnya dengan cinta. Setiap gol, setiap assist, setiap sentuhan, ia persembahkan untuk kota ungu itu. Fans La Viola mencintainya seperti nabi. Tapi, pada 1990, Juventus datang. Membayar mahal. Dan sangat mahal. Dan ketika transfer itu diumumkan, Florence meledak. Orang turun ke jalan, protes, kerusuhan. Karena yang pergi bukan cuma pemain, tapi separuh jiwa mereka. Di Juventus Baggio menjadi segalanya. Ia mencetak gol-gol indah. Gocekan, tendangan bebas, semuanya sempurna. Musim 1992-1993, ia berada di puncak dunia, Ballon d'Or. Pemain terbaik dunia, FIFA dunia. Sepakat dia adalah maestro, penyihir, pesulap yang tak bisa dihentikan. Dan lalu, datanglah musim panas 1994, Amerika Serikat jadi tuan rumah Piala Dunia. Italia tampil buruk, loyo, tak bersemangat. Tapi dari semua kegelapan itu, satu cahaya muncul, Roberto Baggio. Melawan Nigeria, Italia nyaris tersingkir, sampai Baggio mencetak 2 gol. Melawan Spanyol, dia muncul lagi. Gol kemenangan, melawan Bulgaria, 2 golnya membawa Italia ke final. Sendiri, dia menggendong negaranya. Dan di final itu, sejarah ditulis bukan dengan tinta emas, tapi dengan air mata. Final, Brazil versus Italia, skor 0-0. Lanjut ke adu penalti. 3 penendang Italia gagal. Dan kini, semua tergantung pada satu nama. Roberto Baggio. Baggio melangkah. Diam, fokus. 1 tendangan dan bola itu melayang tinggi ke langit. Los Angeles, Italia hancur. Dan dia menunduk, sunyi, tidak menangis, tidak mengeluh, hanya diam. Seperti tahu, beban satu bangsa kini ada di pundaknya. Tapi anehnya, dia tidak dibenci, dia tidak dilupakan. Justru setelah itulah, dia jadi abadi. Karena semua orang tahu, dia sudah memberikan segalanya, bahkan saat tubuhnya sudah remuk. Bahkan saat lututnya tak kuat lagi, dia masih berdiri, masih berlari, masih mencintai, dan sepak bola memeluknya kembali. Setelah 1994, dia terus bermain. Di AC Milan, tidak terlalu bersinar. Tapi dia tetap elegan. Di Bolonya, dia bangkit. 22 gol. Penyelamat.